Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur bahagia kita hari ini bisa melaksanakan buka puasa bersama 10 Asyura dalam rangka mengikuti tuntunan ajaran sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bahagia masih banyak pemuda yang melakukan puasa. Karena terkhusus bagi pemuda ini yang sangat ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj." Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian memiliki kemampuan, maka hendaknya ia menikah. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaknya ia berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu sebagai penangkal baginya. Menikah akan menjaga pandangan dan kemaluan kita, akan menjaga hati kita, dan alternatif dari menjaga pandangan dan kemaluan kita tiada lain adalah berpuasa. Terutama di zaman yang penuh fitnah seperti di zaman kita sekarang ini. Maka hendaknya para pemuda lebih giat, lebih rajin untuk berpuasa. Seperti biasa, kajian rutin kita pada setiap malam Rabu adalah buku panduan lengkap nikah dari A sampai Z. Ini merupakan terjemahan dari sebuah kitab Isyratun Nisa minal alifi ilal ya yang ditulis oleh Syekh Abu Malik Usamah bin Kamal bin Abdul Razak hafizahullahu ta'ala. Kenapa kita mengkaji buku ini? Karena melihat banyak sekarang para guru, para pendidik, orang tua, mereka mempersiapkan anak-anak mereka, mengkorbankan waktu, tenaga, harta mereka agar anak mereka sukses menjadi dokter, menjadi insinyur. Namun banyak di antara mereka yang lupa untuk mempersiapkan anak mereka membina rumah tangga. Sehingga tidak heran kita lihat
kesuksesan banyak para pendidik, banyak orang tua menghantarkan anak mereka menjadi dokter, menjadi insinyur, menjadi orang-orang sukses. Tapi anak-anak tersebut nol dalam membina rumah tangga. Sehingga sering kita dapati banyak kasus rumah tangga bahkan berujung pada perceraian, padahal suami istri sama-sama menyandang S3. Karena selama ini mereka hanya dibekali untuk bagaimana berprestasi dalam pendidikan, tapi tidak dibekali bagaimana cara mereka kelak membina rumah tangga. Dr. Mahmud Al-Astambuli pernah memberikan saran kepada Kementerian Pendidikan di negerinya ketika dia melihat upaya yang begitu besar pemerintah, dan ini juga pemerintah manapun, memberikan pelatihan kepada para pemuda, BLK, memberikan skill. Namun alangkah baiknya juga pemerintah ikut andil memberikan bekal pernikahan kepada para pemuda dan pemudi. Karena skill menguasai mesin, peternakan, pertanian, mesin jahit, ngelas, dan lain sebagainya, itu berkaitan dengan profesi kita, dan itu baik dan perlu kita dukung. Namun kita bekerja dalam sehari itu hanya 8 jam. Dalam sepekan kita libur 2 hari. Adapun membina rumah tangga itu 24 jam dalam sehari. Dan tidak ada kata libur dalam membina rumah tangga. Nggak ada istilah libur bagi kepala rumah tangga dan tidak ada istilah libur bagi ibu rumah tangga. Jadi nggak bisa ibu rumah tangga anaknya lagi nangis atau pipis, ibu sekarang lagi libur nak. Nggak ada. Begitu juga seorang ayah. Ketika istrinya minta uang belanja, dia bilang ke istrinya, maaf mah, ayah lagi libur. Besok ya. Nggak ada. Jadi membina rumah tangga, baik kepala rumah tangga ataupun ibu rumah tangga, itu 24 jam dalam sehari. Justru lebih penting daripada memberikan bekal-bekal pelatihan skill dan profesi yang kita kerjakan. Kalau kita bekerja, menggeluti sebuah pekerjaan, kita bekerja di sebuah instansi, pekerjaannya itu saja. Setiap hari kita semakin menggeluti bidang tersebut, semakin kita lihai, sambil merem pun bisa. Tapi dalam membina rumah tangga itu segudang masalah. Dan ini banyak orang tua dan pendidik belum sadar bahwa pembekalan pernikahan bagi pemuda dan pemudi itu sangat penting. Akan banyak mereka menemui berbagai persoalan dan permasalahan dalam rumah tangga. Maka jangan heran berpuluh-puluh tahun orang membina rumah tangga, bahkan sudah nenek kakek, belum pernah harmonis. Keduanya mempertahankan rumah tangga hanya sekedar malu dengan kerabat,
malu dengan orang tua, malu dengan tetangga. Apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan dengan pernikahan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kalian cinta dan kasih sayang tidak mereka dapatkan. Mereka menjalani rumah tangga penuh dengan derita. Tinggal di rumah seolah tinggal di neraka. Karena tidak adanya ilmu dalam membina rumah tangga. Karena membina rumah tangga bukan hal yang mudah. Membina rumah tangga bukan hanya sekedar hubungan seks. Memang hubungan seks adalah di antara tujuan-tujuan, bahkan dia merupakan tujuan terbesar dalam pernikahan. Namun banyak hal-hal yang lain. Membina rumah tangga, ia menyatukan dua hati yang jauh berbeda. Sifat dan karakternya bertolak belakang. Dan kita dapati para pemuda, para pemudi belum memiliki pedoman dalam memilih pasangan. Jangankan membina rumah tangga, bagaimana kriteria calon yang pantas dia jadikan penyanding hidupnya, banyak di antara pemuda-pemudi tidak tahu apa dan bagaimana, siapa yang harus dia pilih. Rata-rata kalau laki-laki yang penting cantik. Karena kebanyakan laki-laki mata keranjang. Kalau yang cewek, milih calon yang penting mapan. Karena kebanyakan cewek matre. Sehingga dengan dua pedoman yang keliru ini, setelah dijalani menjadi berantakan. Karena dia menomorsatukan, yang laki-laki menomorsatukan fisik, yang perempuan menomorsatukan harta. Karena kecantikan, kalau dia abadi, itu membosankan. Enggak ada kecantikan yang langgeng. Kalau cantiknya terus seperti itu, pasti bosan. Karena kenikmatan dunia ini apa sih yang enggak membosankan? Karena dunia ini memang fana. Fasilitas hidup, rumah, kendaraan, makanan. Coba apa yang paling kita sukai? Makanan apa yang paling kita sukai di dunia ini? Soto, kasih 1 truk. Bosan enggak? Kendaraan apa yang paling kita sukai? Begitu mendapatkan kendaraan tersebut, kapan senangnya? Sehari, 2 hari, 1 bulan, 5 bulan sudah bosan. HP, sehari, 2 hari, 2 bulan sudah ketinggalan model. Begitu juga kecantikan. Yang dulunya selalu terbayang, terngiang. Makan ingat kamu, tidur ingat kamu, mandi ingat kamu. Setelah dimiliki sehari, 2 hari, 1 bulan, bulan madu, setelahnya jadi bulan racun. Itu kalau standar mencari pasangan adalah hanya kecantikan. Begitu juga harta.
Jika standar seorang perempuan memilih pasangan hidupnya, imamnya, hanya karena harta, maka yang terjadi ada uang, abang disayang, nggak ada uang, abang ditendang. Maka akan selalu terjadi keributan yang pemicunya adalah harta. Yang laki-laki karena istrinya ribut, meskipun dia cantik, tidak ribut pun dia bosan, apalagi ribut. Apalagi kecantikan akan pudar. Maka jelas tidak akan mendapatkan keharmonisan rumah tangga jika standarnya adalah cantik dan harta. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan bekal-bekal dalam kita berumah tangga. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan kita. Dan permisalan tersebut agar kita, masing-masing kita, suami, istri, mengenali fungsi kita masing-masing. Yang pertama di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa ta'ala mempermisalkan pasangan suami istri seperti pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka para istri adalah pakaian bagi kalian. Dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Ini sering kita ulang, tidak mengapa, agar kita senantiasa ingat fungsi kita sebagai suami maupun istri. Dan juga bagi para yang jomblo menjadi bekal kelak apa fungsi dia sebagai suami dan fungsi seorang istri. Fungsi pakaian itu ada 3. Yang pertama adalah pelindung. Pakaian melindungi kita dari hawa panas dan hawa dingin. Kemudian fungsi yang kedua sebagai apa? Penutup aurat. Dan yang ketiga, pakaian adalah untuk penghias. Fungsi pakaian yang pertama adalah sebagai pelindung. Seorang yang memiliki pasangan, dia mendapatkan perlindungan. Seorang istri, jelas dia akan dilindungi oleh suaminya. Dan keduanya terlindungi dari fitnah-fitnah syahwat. Akan terlindungi mata, telinga, mulut, hati, dan kemaluan dengan menikah. Maka yang belum punya pasangan, dia rawan terkena madarat, rawan terkena demam karena tidak adanya pelindung. Maka suami istri dituntut untuk saling melindungi pasangannya. Seorang istri dituntut berpenampilan rapi, bersih, dan harum, agar suaminya berselera, berhasrat padanya.
merasa tenang, tentram, bahagia di sisinya. Sehingga ketika kebutuhan biologisnya tertunaikan di rumah, maka akan melindungi suami ini ketika di luar rumah. Maka jika istri belum melakukan itu, dia belum melakukan fungsinya sebagai pelindung. Kalau istri tampil apa adanya di rumah, tapi justru ketika keluar rumah tampil menggoda. Kambing pun tergoda. Ini keliru. Hendaknya seorang istri tampil maksimal. Tampil semenarik mungkin ketika berada di dalam rumah. Dan tidak malu dia bertanya kepada suami. Penampilan yang bagaimana yang disuka oleh suami pada dirinya. Begitu juga suami pun dituntut demikian. Sebagaimana perkataan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an yang telah kita bacakan. Aku suka berdandan untuk istriku sebagaimana aku suka istriku berdandan untukku. Jadi kita laki-laki sebagaimana kita suka istri kita itu bersih, rapi, harum, istri kita pun menginginkan hal yang sama. Nah, kebanyakan suami itu egois. Pengen dilayani tapi tidak mau memberikan pelayanan. Badan bau nggak peduli. Yang penting dia puas. Maka dia belum melaksanakan fungsinya sebagai pelindung. Dan juga pembahasan kita yang kemarin, yang terakhir, adalah seorang suami harus memperhatikan kesehatan kelaminnya, kekuatan seksnya, karena ini merupakan tujuan terbesar dari pernikahan. Bahkan seorang istri diperbolehkan khulu, gugat cerai, jika mendapati suaminya impoten, mandul, ataupun tidak bisa ereksi. Karena ini merupakan kebutuhan terpenting dalam pernikahan. Maka hendaknya menjaga kesehatannya, menghindar dari makanan-makanan yang membahayakan kesehatan seksnya, meminum minuman keras, minum alkohol, merokok. Ini harus dihindari, apalagi narkoba. Karena keluarga bisa hancur kalau suami sudah tidak berfungsi lagi. Meskipun dia ganteng, duitnya banyak, tapi kalau itunya nggak gerak, bubar rumah tangga. Jadi masing-masing harus menjalankan perannya sebagai pelindung. Kemudian yang kedua, fungsi pakaian adalah menutupi aurat, menutup aib. Seorang yang memiliki pasangan, maka aibnya, auratnya akan tertutup. Tidak ada orang lain yang tahu. Karena biasanya bujang, lajang, jomblo itu sukanya nongkrong. Ketika nongkrong, dia sukanya curhat. Ketika curhat itulah aibnya terbuka. Mungkin dia cerita ke satu orang. Tapi satu orang ini cerita lagi ke 2 orang, bahkan 5 orang. Apalagi di zaman sekarang. Orang mengungkap aibnya
di media sosial. Tulis status tentang aibnya. Meskipun dia memakai bahasa samaran. Tapi orang pinter aja menerka. Wah, ini lagi galau ini. Sehingga apa? Aib dia ceritakan sendiri. Beda dengan suami istri. Ya. Dia ada tempat untuk menulis statusnya. Dan ada tempat untuk orang yang memperhatikan statusnya. Ada tempat orang yang mau mendengar curhatannya. Suami cerita ke istri, istri cerita kepada suami. Maka fungsi ini terkadang jika diabaikan oleh salah satu, maka juga akan berdampak rumah tangga menjadi retak. Istri mau cerita, istri mau curhat, suaminya ogah-ogahan. Capek mah, besok aja tidur. Besok lagi istri mau cerita, kapan-kapan lah. Ada waktu sedikit cerita, suami tanggapannya, nggak penting amat, gitu aja diceritain. Akhirnya apa? Istri sakit hati kan? Mencari orang yang bisa mendengar curhatan dia. Apa gara-garanya? Gara-garanya suami belum melaksanakan fungsinya. Menutup aib istri. Akhirnya istri buka aibnya di luar. Karena suami yang kurang peka, ogah-ogahan mendengar kisah cerita istri. Maka sebagai suami hendaknya bersabar mendengar kisah cerita istri. Meskipun dirasa kurang penting. Harga cabai naik, memang gak penting bagi suami. Karena yang doyan cabai kan perempuan. Suami nggak terlalu doyan cabai. Kalau cabai-cabian mungkin doyan. Didengar aja sudah puas perempuan. Jadi ingat, fungsi suami istri adalah sebagai pakaian. Pakaian menutupi aurat. Maka ketika suami melihat aib pada istri, istri juga melihat aib pada suami, maka jangan sampai keluar rumah. Berita tersebut jangan sampai bocor meskipun kepada kedua orang tua. Maka jika sekali saja bocor, suami menceritakan kejelekan istrinya ke orang tuanya. Atau sebaliknya, istri menceritakan kejelekan suaminya kepada kedua orang tuanya. Suaminya tahu, pasti tersinggung. Dan tidak akan pernah percaya lagi untuk mengungkap rahasia kepada istrinya. Pasangan kita menceritakan sesuatu kepada kita itu karena percaya kepada kita. Kita orang yang paling dipercaya, lebih dipercaya daripada orang tuanya. Tapi kalau sampai bocor, maka pasangan kita tidak akan percaya lagi kepada kita. Dan ingat, menjaga rahasia itu adalah amanah. Dan setiap amanah kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan bab menjaga rahasia. Dan di antara hadis-hadis yang ada disebutkan bahwa suatu rahasia itu tidak harus orang yang memiliki rahasia mengatakan kepada kita, awas ini rahasia, jangan diceritakan kepada orang lain.
Tidak harus demikian. Dari indikasi-indikasi yang ada, cara orang berbicara dan permasalahan apa itu, maka kita bisa mengetahui bahwa itu adalah sebuah rahasia. Di antara indikasi bahwa orang menceritakan sesuatu kepada kita dan itu adalah rahasia, ketika seorang sebelum bercerita dia menoleh ke kanan dan ke kiri, maka jelas itu adalah rahasia. Orang menarik kita dari tempat keramaian ke tempat yang sepi, maka yang dia kisahkan, yang dia ceritakan jelas rahasia. Jadi yang seperti ini tidak perlu dia mengambil sumpah dari kita. Sumpah, awas jangan sampai kamu ceritakan ini ke siapapun. Kalau sampai cerita celaka kamu 7 turunan. Tidak harus ada kalimat seperti ini. Kita melihat indikasi-indikasi bahwa itu adalah sebuah rahasia, maka harus kita jaga. Maka salah seorang istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Hafsah radhiyallahu anha, yang kemarin kita sampaikan, dia mendapatkan beberapa cerita yang sifatnya rahasia dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan kepadanya, awas ini rahasia, jangan ceritakan kepada siapapun. Namun Hafsah menceritakannya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Maka langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Tahrim. Terlebih hubungan suami istri, maka akan semakin banyak rahasia yang kita ketahui. Semakin dekat hubungan seseorang dengan kita, maka semakin banyak rahasia yang akan kita ketahui. Terlebih hubungan suami istri. Tidak ada yang lebih dekat hubungan di dunia ini melebihi hubungan suami istri. Karena suami istri ibarat satu tubuh. Tidak ada rahasia luar dalam antara suami dan istri. Maka di sini dituntut suami istri menjalankan fungsinya sebagai penutup aib bagi pasangannya. Kalau rahasia pasangan itu bocor ke kalangan keluarga atau kerabat saja, itu pasangan bisa tersinggung. Apalagi kalau bocornya sampai ke tetangga. Apalagi sampai dimuat di media. Silahkan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, kita lanjutkan. Kemudian fungsi yang ketiga, pakaian adalah sebagai penghias. Seorang suami semakin memperindah istri, istri juga semakin memperindah suami. Bukan sebaliknya. Suami memperburuk istri, istri memperburuk suami. Maka ini belum melaksanakan fungsinya sebagai pasangan. Pasangannya dijelek-jelekan di luar. Maka justru yang ada adalah dia memuji, bersyukur tanpa kebohongan apa yang ada pada pasangannya. Sisi positif pasangannya dia ceritakan terutama kepada kedua orang tua. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Rabbmu maka ceritakanlah. Maka ceritakan kepada kedua orang tua kita kebaikan-kebaikan pasangan kita. Terutama seorang istri. Sehingga orang tua memberikan kepercayaan penuh. Merasa puas, merasa ridho. Putrinya diambil oleh laki-laki yang tepat. Tapi kalau seorang istri selalu menceritakan aib, kekurangan dari suaminya, maka orang tuanya akan senantiasa was-was, curiga, dan akan terus selalu ingin mencampur tangani, ingin selalu ikut campur tangan dalam urusan tangga anaknya. Dan ini tentunya akan mengganggu suami dalam mengendalikan bahtera rumah tangga. Selalu diawasi, kalau enggak grogi, ya dia akan depresi, akhirnya mengundurkan diri. Maka 3 fungsi ini haruslah kita introspeksi apakah kita masing-masing suami istri telah melakukan 3 fungsi ini. Pelindung, penutup aurat, dan penghias. Kemudian
Bekal yang kedua dalam mengarungi bahtera rumah tangga adalah mengenali sikap dan karakter masing-masing pasangan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenalkan kepada kita bagaimana karakter pasangan kita. Di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempermisalkan wanita seperti gelas kaca. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rifqan ya Anjasyah bil qawarir." Wahai Anjasyah, berlemah lembutlah pada gelas-gelas kaca. Jadi di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempermisalkan wanita itu seperti gelas kaca. Maka seorang suami akan sukses dalam membina rumah tangga ketika mengetahui karakter gelas kaca. Tapi kalau tidak mengenal karakter gelas kaca, maka dia akan terlukai dengan pecahan beling dari gelas kaca tersebut. Bagaimana karakter gelas kaca? Yang pertama, gelas kaca itu gelas yang paling indah, paling cantik. Beda dengan gelas plastik. Apalagi gelas kayu. Begitu pula istri kita. Istri kita itu cantik. Tapi di balik kecantikannya dia memerlukan perlakuan khusus yang berbeda dengan gelas plastik. Gelas plastik dijatuhkan, nggak masalah. Kita tidak perlu berhati-hati dengan gelas plastik ataupun gelas kayu. Dibanting nggak masalah. Istri kita itu gelas kaca. Kita akan bisa menikmati keindahannya ketika kita mengenal karakternya. Ketika kita sembarangan memperlakukannya, gelas kaca kita perlakukan seperti gelas plastik, maka apa yang terjadi? Pecah. Terkadang kita sudah hati-hati saja, gelas kaca itu bisa pecah. Itulah karakter wanita. Kita tidak bermaksud untuk menyinggung, kita tidak bermaksud untuk menyakiti, tersakiti dia. Ingat para jomblo, kalian akan mendapatkan gelas kaca, bukan gelas plastik. Dan ingat para suami, saat ini pasangan Anda itu adalah gelas kaca, bukan gelas plastik. Maka banyak suami yang tersakiti oleh istrinya karena dia tidak mengenal karakter istrinya. Dia memperlakukan istrinya seperti gelas plastik. Karakter gelas kaca, dia paling mudah dibersihkan dari kotoran. Beda dengan gelas plastik atau gelas kayu. Kalau ada kotoran zat pewarna atau lemak dan lain sebagainya, gelas plastik itu lebih sulit dibersihkan. Gelas kaca lebih mudah. Akan kembali kinclong seperti semula. Tapi cara membersihkannya berbeda. Cara memegang gelas plastik sembarangan. Kita nggak lihat pun bisa kok.
Tapi gelas kaca harus lebih berhati-hati lagi. Begitulah kesalahan apabila menempel pada istri kita. Akan bisa hilang, bersih, mengkilap, kinclong kalau kita mengenal karakter istri kita. Membenahinya dengan penuh ekstra hati-hati. Semakin membandel kotoran yang ada pada gelas tersebut, maka kita akan semakin tekan, tapi pegangannya semakin erat. Kita menggosoknya semakin keras, tapi kita dekap. Kita tidak ingin kehilangan. Begitu juga ketika sikap kita membersihkan gelas kaca, semakin kotor dia, akan semakin kencang kita memegangnya, karena kita tidak ingin kehilangan gelas ini, kita tidak ingin gelas ini pecah. Maka itu yang harus ditampakkan oleh seorang suami ketika melihat kesalahan pada istrinya. Gosok lebih keras, tapi semakin didekap dengan erat. Tapi yang ada sekarang kebanyakan suami, gosoknya yang keras, didekap tidak. Akhirnya mental keluar, kabur, pulang ke rumah. Jadi agama kita telah memberikan bekal bagaimana kita mengendalikan bahtera rumah tangga. Sekali lagi, membina rumah tangga itu tidak mudah. Tapi masih banyak yang zuhud untuk mempelajari ilmu ini. Datang ke ustadz kalau permasalahan sudah seperti benang kusut yang susah diurai. Maka sebelum terjadi benang kusut, terlebih bagi pemuda dan pemudi, ini adalah bekal yang terpenting bagi antum semuanya, lebih penting dari skill dalam profesi antum nanti, karena sebagaimana yang tadi kita sampaikan, membina rumah tangga itu 24 jam dalam sehari, adapun pekerjaan antum itu hanya 8 jam dalam sehari. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini, dan insyaallah kita akan terus rutin mengkaji kitab ini setiap malam Rabu. Wallahu taala alam bisawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.